Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa kembali di rangkuman tausiah singkat Jamaah Nurul Qalbi. Doa dan harapan kami untuk penonton setia channel Jamaah Nurul Qalbi, semoga tetap diberikan kesehatan, baik zahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudara yang sampai saat ini masih terlilit hutang, semoga Allah cepat melunaskan serta dipanjangkan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Penonton channel Jamaah Nurul Qalbi yang dirahmati Allah, kita sebagai umat muslim tentu sudah paham bahwa minimal dalam sehari semalam kita melaksanakan sholat wajib sebanyak 5 kali. Akan tetapi masih ada juga yang kurang mengetahui tentang hal-hal yang bisa membuat sholat kita menjadi batal. Dan parahnya, hal ini mungkin masih sering kita lihat, atau bahkan kita sendiri pernah mengerjakannya. Lalu apa saja hal-hal yang bisa membatalkan sholat kita tersebut? Yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Dari riwayat Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu an mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sungguh salat ini tidak pantas di dalamnya terdapat sesuatu dari perkataan manusia. Perkataan yang pantas hanyalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'an." Hadis riwayat Muslim. Dalam hal ini tentu saudaraku semuanya sudah cukup paham. Lalu perkara yang kedua adalah melakukan aktivitas atau perbuatan yang banyak dan berturut-turut. Contoh dalam hal ini adalah berjalan lebih dari 3 langkah dengan sengaja atau karena lupa. Namun jika gerakan itu sedikit, maka tidak membatalkan sholat. Lalu bagaimana jika dalam sholat berjamaah, tiba-tiba saf di depan kita kosong karena ada makmum yang uzur atau berhadas? Apakah kita boleh maju ke depan untuk mengisi saf yang kosong tersebut? Selama tidak lebih dari 3 langkah, insya Allah salat kita tidak batal. Hal ini pernah dijelaskan dalam riwayat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah pergi ke Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan mereka. Kemudian waktu sholat tiba, muazin datang menemui Abu Bakar radhiyallahu an dan berkata, "Maukah engkau sholat bersama masyarakat dan menjadi imam? Akan aku kumandangkan iqamat sekarang." Abu Bakar radhiyallahu an menjawab, "Ya." Lalu Abu Bakar radhiyallahu an sholat dan menjadi imam bagi mereka. Datanglah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika manusia sedang menunaikan sholatnya. Beliau Shallallahu alaihi wasallam menerobos sampai masuk ke syaf makmum. Para makmum bertepuk tangan memberi isyarat, namun Abu Bakar radhiyallahu an tidak menoleh sedikit pun dalam sholatnya. Ketika semakin banyak makmum yang bertepuk tangan, Abu Bakar radhiyallahu an akhirnya menoleh dan melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepadanya agar tetap diam di tempatnya menjadi imam sholat. Abu Bakar radhiyallahu an mengangkat kedua tangannya, bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla atas perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada dirinya tersebut. Namun ia tetap mundur dan masuk ke dalam syaf makmum yang ada di belakangnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun maju menjadi imam. Ketika selesai, beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu untuk tetap berada di tempatmu sebagaimana aku perintahkan?" Abu Bakar menjawab, "Tidaklah pantas bagi seorang anak Abu Quhafah salat di depan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Lalu perkara yang ketiga adalah berhadas, baik kecil maupun besar. Dalam hal ini, misalnya adalah ketika di tengah sholat kita kentut, maka kita berhadas kecil dan sholat kita menjadi batal. Atau saat ada seorang muslimah yang di tengah melaksanakan sholat lalu keluar darah haid, maka sholatnya menjadi batal. Karena syarat syahnya sholat adalah suci dari hadas. Lalu perkara yang keempat adalah terkena najis. Apabila di tengah sholat baju atau mukena kita terkena najis basah, maka sholat kita otomatis batal. Misalnya adalah ketiban kotoran cicak yang masih basah. Akan tetapi, kalau najis itu kering dan kita langsung mengibaskan baju seketika itu sehingga najisnya hilang, maka sholat kita tidak batal. Lalu perkara yang kelima adalah terbukanya aurat dengan sengaja. Maksudnya, kita dengan sadar dan mengetahui bahwa aurat kita terlihat saat hendak sholat. Akan tetapi, kita tidak langsung membenahinya dan masih melanjutkan sholat. Jika demikian, maka sholat kita menjadi batal. Jika terbukanya aurat disebabkan oleh angin kencang, kemudian kita langsung menutupinya seketika itu juga, maka sholat kita tidak batal. Lalu perkara yang keenam adalah berubah niat. Mungkin hal ini sering kita alami saat sedang sholat berjamaah maupun sholat sendiri, yakni berniat keluar dari sholat yang tengah kita kerjakan karena suatu hal. Berubah niat dalam sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi batal. Misalnya adalah kita tidak bisa mengerjakan sholat zuhur karena sedang berkendara. Kemudian kita baru bisa sholat zuhur di waktu asar. Saat sampai rumah di waktu asar, kita mengerjakan sholat dengan niat sholat asar. Akan tetapi, di tengah-tengah sholat kita baru ingat bahwasanya kita belum sholat zuhur. Maka kita tidak boleh tetap sholat dengan mengubah niat sholat asar menjadi sholat zuhur. Dan inilah yang bisa membatalkan sholat. Lalu perkara yang ketujuh adalah membelakangi kiblat. Dalam hal yang satu ini, tentu saudaraku semuanya sudah paham. Karena syarat sah sebelum melaksanakan sholat adalah menghadap kiblat. Lalu perkara yang kedelapan adalah makan atau minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja di waktu sholat bisa membuat sholat kita menjadi batal. Akan tetapi, jika makanan itu terselip di dalam gigi kita yang berlubang dan hanya sedikit atau tidak melebihi dari besarnya biji kacang, kemudian kita telan, insya Allah sholat kita tidak batal. Lalu perkara yang kesembilan adalah tertawa terbahak-bahak. Dalam kitab Al-Fiqih Al-Manhaji Al-Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i disebutkan bahwa tertawa yang membatalkan sholat adalah tertawa yang sampai mengeluarkan dua huruf secara jelas meski tidak dipahami orang lain. Akan tetapi, jika tertawanya sedikit dan tidak terdengar kecuali satu huruf atau tidak terdengar hurufnya, maka insya Allah sholat kita tidak batal. Begitu pula dengan tersenyum kecil tidak membatalkan sholat. Lalu perkara yang ke-10 adalah murtad, yakni keluar dari agama Islam, baik dari ucapan maupun tindakan. Contoh murtad melalui ucapan diantaranya adalah murtad keyakinan. Misalnya kita mulai mempertanyakan kepada orang lain tentang di mana keberadaan Allah sebenarnya, siapa yang menciptakan Allah, apakah Allah beristri, beranak, dan lain sebagainya. Hal ini bisa menyebabkan kita murtad melalui ucapan. Kemudian mengingkari kenabian dari Nabi Muhammad SAW, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghina para nabi, menghina istri dan keluarga Nabi SAW, dan menuduh atau menyapa saudara muslim lainnya dengan sapaan kafir. Lalu contoh murtad dalam hal tindakan adalah membuang mushaf Al-Quran ke tempat sampah dengan sengaja, sujud kepada berhala, menolak membayar zakat, dan mengingkari kewajiban sholat. Oleh sebab itu, sebisa mungkin jaga ucapan dan tindakan kita,
supaya kita tidak menjadi muslim yang tanpa sengaja murtad karena perbuatan kita sendiri. Mari kita semua berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga iman dan Islam kita sampai akhir hayat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.